Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Firman Maulana dari kelas A dengan NIM 2010 65 1044. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma El-Gamal. Algoritma El-Gamal. Algoritma El-Gamal ditemukan pada tahun 1985 oleh ilmuwan Mesir yaitu Tahir El-Gamal. Algoritma El-Gamal merupakan algoritma berdasarkan kunci publik. Algoritma ini pada umumnya digunakan untuk digital signature, namun kemudian dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. El-Gamal digunakan dalam perangkat lunak security yang dikembangkan oleh JNU, program PGP, dan pada sistem security lainnya. Kekuatan algoritma ini terletak pada sulitnya menghitung algoritma diskrit. Algoritma El-Gamal tidak dipatenkan, tetapi algoritma ini didasarkan pada algoritma Diffie-Hellman, sehingga hak paten algoritma Diffie-Hellman juga mencakup algoritma El-Gamal. Karena hak paten algoritma Diffie-Hellman berakhir pada bulan April 1997, maka algoritma El-Gamal dapat diimplementasikan untuk aplikasi komersial. Nah, di atas adalah cara atau proses enkripsi. Proses enkripsi merupakan proses mengubah pesan asli dalam kurung plain text menjadi pesan rahasia dalam kurung ciphertext. Pada proses ini digunakan kunci publik P, G, I. Langkah-langkah dalam mengenkripsi pesan adalah sebagai berikut. 1. Potong plain text menjadi blok M1, M2. Nilai setiap blok di dalam selang 0, P-1. Ubah nilai blok pesan ke dalam nilai ASCII. Pilih bilangan acak K dengan syarat 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan P-2. Setiap blok M dienkripsi dengan rumus sebagai berikut. Gamma Y sama dengan GK MOD P.1. Delta sama dengan YKM mod P2. Susun ciphertext dengan urutan Y1, Y2, 2, YN. Pasangan Y dan adalah ciphertext untuk blok pesan M. Hasil yang didapat dari proses enkripsi berupa pesan rahasia ciphertext. Proses deskripsi. Proses deskripsi merupakan proses mengubah pesan rahasia ciphertext menjadi pesan asli. Pada proses ini digunakan kunci pribadi. Langkah-langkah dalam mendeskripsi pesan adalah sebagai berikut. Penentuan nilai gamma dan delta. Nilai gamma yang diperoleh dari ciphertext dengan urutan ganjil, sedangkan delta dengan urutan genap. Hitung plain text M dengan persamaan rumus berikut. M sama dengan delta titik gamma P min 1 min X mod P3. Ubah nilai M yang didapat ke dalam nilai ASCII. Susun plain text dengan urutan M1, M2. Contoh perhitungan algoritma El-Gamal. Perhitungan pembentukan kunci. Misalkan A membangkitkan pasangan kunci dengan memilih bilangan P sama dengan 257, G sama dengan 11, X sama dengan 13. Kemudian P, G, X digunakan untuk menghitung Y. Y sama dengan GX mod P. Y sama dengan 1113 mod 257. Y sama dengan 22. Jadi kunci publik A adalah Y sama dengan 22, G sama dengan 11, P sama dengan 257. Dan kunci private A adalah X sama dengan 13, P sama dengan 257. Perhitungan enkripsi. Misalkan B ingin mengirim plain text enkripsi kepada A. Kemudian setiap karakter plain text tersebut diubah dalam bentuk ASCII sehingga menghasilkan tabel sebagai berikut. Plain text bentuk ASCII. Seperti yang seperti yang sudah digambar enkripsi. Kemudian nilai ASCII tersebut dimasukkan ke dalam blok-blok nilai M secara berurutan sehingga menjadi M1 sama dengan 69, M2 78, M3 75, M4 82, M5 sama dengan 73, M6 sama dengan 80, M7 sama dengan 83, M8 sama dengan 73. Kemudian B memilih bilangan acak untuk masing-masing nilai M di mana nilai ini bernilai 0 sehingga diambil nilai acak untuk masing-masing nilai sebagai berikut. Mn nilai key yang sudah tertera di sini. Kemudian menghitung tiap-tiap blok dengan rumus A, G min mod P. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian perhitungan B dengan rumus BI sama dengan Nika. Nah, untuk selanjutnya yang sudah tertera di gambar,
Setelah mendapatkan nilai A dan B, hasil perhitungan tersebut disusun dengan pola seperti yang sudah perhitungan deskripsi. A mendeskripsikan ciphertext dari B dan melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut dengan rumus I sama dengan BI X mod. Nah, sudah yang perhitungannya sebagai berikut yang sudah tertera di gambar. Kemudian kode ACID tersebut diubah menjadi plaintext dengan hasil sebagai berikut. ACID plaintext sehingga hasil deskripsi membentuk plaintext enkripsi sama dengan plaintext sebelum enkripsi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.